Guys, di video hari ini gue bakal nge-review ya investasi reksadana pasar uang untuk mempersiapkan dana darurat gue di minggu ke-12. Ya, bagaimana perjalanan gue di minggu ke-12 untuk dana darurat ini? Lantas di sini juga gue setelah itu akan coba mereview ulang ya reksadana yang gue pilih ya. Kenapa? Karena kita harus evaluasi setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali. Kira-kira kita tetap continue di sini atau enggak? Penasaran? Simak videonya setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum gue masuk ke sana, sobat investor harus ada disclaimer dulu ya di sini. Bahwa satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Sebelum gue masuk ke review ulang, mungkin gue coba untuk ulas dulu nih ya, sedikit. Bagaimana sih progres investasi gue dibandingkan minggu lalu ya. Kalau minggu lalu itu tuh gue 700-an perak ya keuntungannya. Sekarang naik jadi 800 ya. Memang udah ada peningkatan nih, alhamdulillah ya. Walaupun memang tidak terlalu banyak ya, tapi ada peningkatan di sini gitu. Kalian bisa lihat juga di sini yang gue tampilin ya. Udah ada peningkatan selama 1 minggu ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya gue akan coba mengulas nih atau mereview ya. Kira-kira reksadana pasar uang yang gue pilih ini wajib gue lanjutin di sini atau gue pindah ke reksadana yang lain. Karena bisa jadi ada beberapa aspek nih. Kalau misalkan gue tiba-tiba pindah, entah ada reputasinya itu jelek atau tiba-tiba AUM-nya itu turun drastis gitu ya. Karena kalau AUM yang terlalu turun drastis itu bisa jadi reksadananya dibubarin gitu ya. Atau misalkan udahlah udah selesai gitu. Makanya kita harus evaluasi setiap 3 atau 4 bulan sekali. Oke, langsung masuk ya dari reviewnya. Kalau dari gue sendiri melihat untuk yang gue pilih, ini kan Manulife dan Nakas ya. Di sini gue melihat bahwa sebenarnya dari segi AUM dulu deh. Dari segi AUM di sini masih cukup tinggi guys. Itu sekitar 4 triliun. Jadi sebenarnya tidak ada yang harus mengkhawatirkan. Karena kalau AUM sendiri biasanya yang gue tahu yang bagus itu di atas dari 100 miliar. Kalau dia udah di atas dari 100 miliar, itu dia udah cukup oke tuh. Berarti secara performance tuh udah mantep lah gitu ya. Cuman akan lebih baik lagi kalau udah triliun gitu. Dan di sini masih bisa mempertahankan di 4 triliun itu udah bagus banget gitu. Berarti kalau reksadana yang AUM-nya gede, dia itu kemungkinan untuk yang sampai ditutup itu kecil. Kedua, kalau yang AUM-nya gede, dia biasanya lebih liquid gitu. Kalaupun lebih lo mau mencairkan, biasanya lebih cepat, setahu gue kayak gitu ya. Itu dari segi AUM. Lalu gue juga ngelihat segi reputasi. Reputasinya gimana sih? Dari segi reputasi, gue melihat reputasinya di sini masih cukup bagus. Tidak ada omongan jelek ya. Atau misalkan reksadana ini nggak ada kabar-kabar yang nggak enak, entah tiba-tiba ditutup OJK atau mungkin apa, itu tidak ada. Jadi sejauh ini masih aman. Keputusan gue intinya adalah gue tetap invest di sini gitu. Ya udah. Nah sekarang kan ketika gue udah mau invest di sini, ya udah, gue minggu ini seperti biasa gue top up 50.000 guys. Caranya gimana? Caranya simple aja. Kalian tinggal masuk ke portofolio kalian, ya, pilih reksadana yang kalian mau invest ini, tek, udah. Habis itu kalian tinggal beli atau top up. Habis itu masukin nominal investasi kalian. Udah deh, nanti ada metode pembayaran nih. Metode pembayaran bisa pakai GoPay, link aja, terserah. Habis itu selesai. Kalian tinggal tunggu unit reksadana kalian masuk. Itu biasanya 2 hari kerja setelah kalian udah transaksi, ya. Itu umumnya kalian harus tahu juga ya cut off time ya. Kalau misalkan kalian dibawa dari jam, gua enaknya mungkin dibawa dari jam 12, itu lo masuk ke unit reksadana hari ini. Tapi kalau misalkan di atas, itu bisa masuk unit reksadana hari kerja berikutnya, seperti itu.
Itu aja sih gitu, dan sejauh ini gue masih top up dan memang ada perkembangan dan cuan sih alhamdulillahnya ya. Dan ini tujuan gue memang untuk dana darurat in case gue tiba-tiba ada hal darurat lagi, karena kan kita nggak tahu ya dalam hidup bisa jadi tiba-tiba gue ada darurat nih, ya udah gue pakai deh gitu. Kayak gitu guys, jadi lo tetap harus mempersiapkan, dan kalau bisa sih gue bisa 2 kali dari pengeluaran gue, 12 kali dari pengeluaran gue gitu setiap bulan. Jadi gue udah mempersiapkan segitu. At the end of the day kan, jadi kalau ada apa-apa, gue masih ada loh. Gitu guys. Itu aja sih ya. Buat sobat investor yang setelah ini termotivasi untuk mulai investasi di reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah. Kalian bisa dapat ya cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan banget kan ketika awal mulai, lu udah dapat reksadana gratis. Kayak gitu guys. Oke, gitu aja. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.